Halo teman-teman Teens and Youth Gloria, welcome to Sunday Service. Kita bersyukur Tuhan berikan kita kesempatan sekali lagi boleh menikmati Tuhan dan memuliakan Tuhan lewat ibadah kita hari ini. Dan saat ini saya ajak kita sekalian untuk kita boleh persiapkan diri baik-baik untuk beribadah. Kita berikan waktu kita berikan keberadaan diri yang terbaik sehingga ibadah kita boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Dan saat ini mari kita mengawali ibadah kita dengan mengakui bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih dan rahmat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Enjoy the service and God bless you. Shalom teman-teman. Pada hari ini tiba saatnya kita kembali datang ke hadirat-Nya, menyembah namanya, meninggikan namanya. Mari kita persiapkan hati kita pujikan Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul.
kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Meskipun kami di rumah masing-masing, terima kasih atas berkat-Mu kami dapat kembali beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap kami selama ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian kita. Sungguh Tuhan, hidup kami takkan sama, sebab kami memiliki Engkau Yesus, satu-satunya juru selamat, penolong setiap kami. Amin. Mari kita mau angkat suara kita bersama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Engkaulah kebenaran yang selalu kami pegang Tuhan, yang selalu ku pegang. Biarlah keyakinan kami tidak goyah Tuhan, hanya kepadamu Yesus, juru selamat kami. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kita hanya memiliki satu alasan untuk setiap kita boleh hidup dan percaya. Amin. Dialah Yesus juru selamat kita. Alasan untuk setiap kita hidup. Alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Sekali lagi katakan, Kaulah alasan. Kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Yes Jesus, Kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Kami tahu sungguh Tuhan, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Amin saudara, hidup kita tidak akan sama ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan.
Tuhan, inilah setiap hidup kami ya Bapa. Kami mau mendengarkan firman Engkau yang membukakan hati dan pikiran kami. Biarlah Tuhan, segala cita-cita dan masa depan kami serahkan kepadamu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu Bapa, jadikan kami terang-Mu di tengah-tengah dunia yang gelap ini Tuhan, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku ada di dalam tangan-Mu Yesus. Milik-Mu, jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Shalom semua, senang sekali saya diberi kesempatan untuk membawakan firman buat teman-teman teens dan youth kali ini. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, yuk kita doa ya. Tuhan, kami datang kepadamu, kami percaya Engkau Allah yang berbicara kepada kami. Tolong supaya kami bisa mengerti Engkau, bisa menikmati kebenaran firman-Mu, hidup kami boleh diluruskan, diubahkan, dikuatkan, karena Engkau baik dan mengasihi kami. Tolong hamba-Mu Tuhan yang lemah berdosa ini sehingga dapat memberitakan firman dengan jelas, sehingga Injil diberitakan dan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyambut waktu ini dengan fokus dan dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Teman-teman, berapa dari kita kalau punya mimpi itu bisa menjadi kenyataan? Wah, oke, waktu kecil cita-citanya jadi pilot, hari ini sekolah pilot gitu misalnya. Waktu kecil mimpi saya itu jadi penulis. Dan hari ini jelas saya jadi pendeta gitu kan ya. Yang menarik,
mimpi kakek nenek saya itu adalah saya jadi pendeta. Dan waktu saya masih kecil, saya masih ingat kakek saya berkhotbah di depan ratusan jemaat, jadi public setting gitu ya. Dan dia bilang bahwa saya akan jadi pendeta. Dan luar biasa, beneran hari ini kejadian. Mengapa ya mimpi kakek nenek saya menjadi kenyataan, sedangkan mimpi saya tidak jadi kenyataan? Sama seperti ada satu anak muda cerita, dia ngomong sama cewek kesukaannya, "Shalom Steph," katanya. "Kemarin aku berdoa, aku dapat mimpi loh dari Tuhan. Dia minta aku sampaikan untuk kamu bahwa kalau kita ini sebenarnya berjodoh." "Wah keren," kata si Steph. "Tolong dong bilang ke Tuhan, mimpinya supaya di-share ulang ke aku. Soalnya aku lebih percaya Tuhan daripada kamu." Zaman gini masih kita perlu bicara mimpi. Tapi kenyataannya Tuhan memberi mimpi di dalam Alkitab. Dan apa sih maknanya? Apa relevansinya buat zaman 2021? Yuk teman-teman semua kita buka di Kejadian 42 ayat 6 sampai ke 9. Kejadian 42 ayat 6 sampai yang ke 9. Saya bacakan buat teman-teman, mari kita menyimak sama-sama. "Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segala mereka dikenalnya. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia orang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak, katanya, 'Dari mana kamu?' Jawab mereka, 'Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan.' Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, 'Kamu ini mengintai. Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga.' Amin." Teman-teman, sepanjang sejarah umat manusia, mimpi itu selalu dianggap penting dan misterius. Mimpi itu kayak wifi sinyal ke dunia ilahi gitu ya. Jadi bisa connect kita kepada Tuhan. Dan memang mimpi itu katanya digunakan salah satu cara Tuhan berkomunikasi dengan manusia. Seperti di kisah Yusuf ini. Kemudian kita masuk ke abad 18, abad ke-20. Kita mengenal nama misalnya teman-teman dari psikologi Sigmund Freud yang mengajarkan bahwa kalau kita mimpi, wah itu tuh bisa dipakai untuk mengenal masalah kita, pergumulan kita. Jadi kalau konseling, tanya mimpimu apa, sehingga dari situ kita bisa tahu akar permasalahannya. Nah, kalau hari ini mungkin ya di kalangan orang-orang modern berpendidikan gitu ya, mimpi itu dianggap nggak penting karena bukan realita, kayak takayul, mungkin ramalan-ramalan gitu deh. Tetapi pernah nggak teman-teman mendengar cerita bagaimana orang itu bisa terinspirasi dari mimpi, orang itu bisa belajar dari mimpinya? Dan memang betul, misalnya kalau teman-teman tahu ada band terkenal namanya The Beatles, itu pernah punya lagu namanya Yesterday. Konon penciptanya Paul McCartney katanya menemukan tune lagu itu lewat sebuah mimpi. Dan teman-teman sains pasti tahu ya yang namanya periodic table. Nah ya itu periodic table yang ada unsur kimia, nomor-nomor atom. Itu juga katanya setupnya muncul idenya dari mimpi sang penemunya. Nah memang betul teman-teman semuanya, saya di alma mater kampus saya itu kita punya namanya sleep lab. Wah, jadi benar-benar khusus untuk research tentang tidur dan tentang mimpi. Dan memang betul salah satu teori yang populer pada saat ini adalah mimpi itu punya kemampuan atau punya fungsi meningkatkan kreativitas. Nah, kalau itu versi dunia yang masih agak berubah-berubah. Apa sih versi atau pandangan Alkitab tentang mimpi? Dari cerita ini kita melihat 2 poin teman-teman semua. Yang pertama adalah mimpi menjadi kenyataan. Mimpi menjadi kenyataan. Ayat 6 sampai 7a saya bacakan sekali lagi ya. "Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dia yang menjual gandum kepada seluruh rakyat. Jadi saudara-saudara datang, kepadanya mereka sujud dan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yesus melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya." Waktu Yusuf jadi mangku bumi negeri, dia itu memegang posisi politik. Ini mangku bumi ini kata-kata yang luar biasa, tinggi sekali. Dia itu seperti otoritas paling tinggi, hanya Firaun yang melebihi dia. Karena waktu masih muda, ingat nggak? Yusuf pernah mimpi nih, di Kejadian 37 dia pernah mimpi, dicerita sama saudara-saudaranya gini,
Aku bermimpi nih guys, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Wah, jadi di sini benar kan kejadian. Dia menjadi penguasa, bintang, dan semuanya tunduk kepada dia. Kemudian dikatakan Yusuf juga menjual gandum. Semua kalau mau beli gandum lewat Yusuf, gitu kan ya. Jadi dia punya namanya kekuatan finansial. Ini juragan tuh gitu ya. Kalau orang zaman dulu bilangnya. Wah, ini cocok sama mimpinya Yusuf dulu. Yusuf pernah mimpi katanya gini, tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, saudara-saudaranya, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Wah, persis sekali ya teman-teman ya. Persis banget kejadian. Jadi ini mimpi Yusuf waktu kecil menjadi kenyataan. Tetapi apa yang sebetulnya terjadi lebih tepat adalah Tuhan menyingkapkan, menunjukkan masa depan Yusuf lewat mimpi. Hari ini Tuhan sebetulnya dapat sih berbicara lewat mimpi. Bahkan memberikan kemampuan untuk menerangkan arti mimpi. Tetapi teman-teman semuanya, cara bicara lewat mimpi ini jarang. Dan kalau ada pun kita perlu waspadai bersama, ya. Karena misalnya kalau di Perjanjian Lama hanya ada 2 tokoh yang bisa menerangkan mimpi, yaitu Yusuf di sini dan satunya adalah Daniel. Di Perjanjian Baru mimpi punya peran yang jarang, khusus, yaitu pada waktu kelahiran Tuhan Yesus, ya kan. Maria menerima mimpi, Yusuf menerima mimpi, orang Majus semua dapat mimpi. Tetapi jadi kita melihat mimpi punya fungsi positif. Tapi teman-teman ingat, di saat yang bersamaan mimpi itu nggak boleh ditelan bulat-bulat, diterima mentah-mentah tanpa filter. Misalnya ya, di Ulangan 13 ini dikatakan, Ulangan 13 ayat 1-3, Tuhan mengingatkan kita, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi, seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat. Apabila tanda atau mujizat yang dinyatakan kepadamu itu terjadi, mimpi ada petir, benar petir misalnya gitu ya. Dan ia membujuk, ini, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal. Mari kita berbakti kepadanya. Maka Tuhan bilang, jangan engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Dan teman-teman kalau melanjutkan Ulangan 13, hasil dari pemimpi yang memberitakan hal seperti itu adalah hukuman mati. Nabi Yeremia juga menubuatkan ada yang mimpi-mimpi dusta karena membawa orang untuk memuji dewa lain yaitu Baal. Nabi Zakaria juga pernah mengkritisi orang yang memberikan mimpi-mimpi hampa, memberikan hiburan palsu, padahal sebetulnya itu salah. Dengan kata lain, kita harus hati-hati dengan mimpi. Tidak semuanya bisa kita terima begitu saja. Tapi dari poin yang pertama ini, saya mau memberikan 2 aplikasi yang cepat. Yang pertama, kita bersyukur ya, kekristenan itu bukanlah agama yang Tuhan bukanlah Tuhan yang jauh dari kita. Ya, Tuhan tuh nggak enak-enak di surga nonton hidup kita tanpa intervensi, begitu. Ya, Tuhan itu betul-betul hadir, Dia di tengah-tengah kita. Kalau ada sesuatu, Tuhan akan berbicara kepada kita. Dia begitu memagari hidup kita. Maka saya, kalau saya boleh sedikit mengurai kata-kata, saya katakan demikian: tidak ada waktu di mana Allah tidak terlibat dalam kehidupan kita. Mimpi menunjukkan bahwa tidak ada waktu, pagi, siang, malam, tidur, bangun. Tidak ada waktu di mana Allah tidak terlibat dalam kehidupan kita. Kita tidur, Tuhan masih kerja. Kita istirahat, Tuhan masih bekerja. Bahkan pada saat kita tidur pun, Tuhan sedang menyiapkan masa depan kita. Dia Allah yang terlibat. Dia Allah yang peduli. Praise be to God. Yang kedua, aplikasinya teman-teman adalah kita penting sekali untuk menguji mimpi. Tidak semua dari kita adalah seorang Yusuf, ya. Kalau mimpi itu dari Tuhan, maka kita salah satu cara tahu itu dari Tuhan, ingin menyingkapkan masa depan kita adalah mimpi itu akan menghasilkan buah yang benar. Buah iman, buah pertobatan. Jadi jika mimpi itu menggerakkan hati kita untuk percaya Yesus,
untuk beriman, untuk mencintai firman Tuhan, untuk dekat dengan saudara-saudara seiman dan gereja Tuhan, untuk membawa kita untuk lebih sabar, lebih mengasihi, lebih bisa punya pengendalian diri, maka ada kemungkinan besar mimpi itu asalnya dari Tuhan. Tetapi kalau mimpi itu membawa kita semakin jauh dari Tuhan, semakin nggak suka firman Tuhan, mengisolasi diri dari gereja Tuhan, apalagi buat kita sombong, wah aku mimpi neraka, aku mimpi surga, oh gitu ya, padahal belum tentu gitu. Maka mungkin belum tentu itu dari Tuhan, bisa jadi dari sumber yang lain. Nah teman-teman, ayo kita lanjutkan ya, apa yang terjadi di kisah Yusuf ini. Dan yang ketujuh kita melihat, Yusuf melihat saudara-saudaranya, ketemukannya mereka sujud. Yusuf kenal, tapi mereka nggak kenal, gitu kan ya. Nah, kenapa kok saudara-saudaranya nggak kenal sama Yusuf? Kok kayaknya keterlaluan banget gitu ya. Setelah beberapa tahun kan gimana pun juga masih saudaranya, mungkin karena saudaranya kebanyakan. Nah, kemungkinan mereka nggak kenal karena mereka mengira Yusuf sudah mati, gitu kan ya. Kemudian penampilan Yusuf pasti juga berbeda. Penampilan orang Yahudi sama yang tinggal di Mesir, gitu ya. Yusuf juga berbicara dengan pakai bahasa Mesir karena dikatakan di ayat 23 dia menggunakan juru bahasa. Jadi dia ngomong pakai bahasa Mesir mungkin dan juru bahasa menerjemahkan ke bahasa Ibrani. Kemudian dia memakai baju-baju pejabatnya Mesir gitu kan ya. Bahkan dia mempunyai nama Mesir. Tahu nggak teman-teman? Ada nama Mesirnya Yusuf yaitu Zafnat Paneah. Wah, keren ya namanya ya. Coba siapa yang sini namanya Zafnat? Nah, saya taunya Zanif itu dari dari apa tuh game dulu ya. Tapi di sini yang menarik di ayat 7-8 teman-teman adalah kata kenal. Itu diulang-ulang, kenal. Yusuf kenal, mereka nggak kenal gitu ya. Diulangi 4 kali sehingga buat saya mengingatkan kita atau poinnya adalah sedang menerangkan Yusuf ini orang yang berhikmat gitu ya. Dia mengenal sekali apa yang terjadi sedangkan saudara-saudaranya ignorant gitu ya, nggak tahu karena nggak mendapat mimpi itu. Di sini saya jadi ingat teman-teman bahwa mimpi itu bisa punya message buat kita. Tetapi sifatnya mungkin natural seperti kalau kita sedang stres, ada masalah yang belum beres. Jadi kalau kita teman-teman punya bermimpi, itu apa sih artinya? Mungkin salah satu adalah kalau kita mimpinya itu berulang-ulang kali ya, itu bisa menjadi sebuah indikasi ada sesuatu yang teman-teman tidak berani hadapi, yang teman-teman tidak mau bereskan, yang teman-teman nggak ngerti, dan teman-teman harus do something about it. Jadi ada indikasi itu cara Tuhan berbicara, hey, ini ada masalah nih, lu mesti do something gitu. Tapi mimpi juga berarti Tuhan sedang memberikan kita itu anugerah, ya. Sama seperti misalnya kalau saya misalnya dulu suka berjalan di tepi pantai, beneran ini bukan klise, bener di tepi pantai ngeliat air gitu. Saya suka dan saya seakan-akan tuh melihat tuh pada saat saya melihat air yang indah, pantai yang keren gitu ya. Seakan-akan Tuhan itu berkata di hati saya, hey, ini buat kamu loh, ini buat kamu. Jangan lupa ya, I love you, aku mengasihimu. Jadi itu sesuatu yang natural yang Tuhan pakai untuk mengkomunikasikan anugerah. Mimpi juga sama, sesuatu yang natural, ya kan? Bagian dari kita biologis sebagai manusia yang Tuhan pakai untuk mengkomunikasikan kepada kita anugerah dan kebaikan Tuhan. Pada saat kita perlu, tiba-tiba Tuhan menguatkan kita lewat mimpi. Pada saat kita susah, tiba-tiba ada aja yang Tuhan pakai dalam mimpi kita misalnya untuk membenarkan hidup kita. Nah, tapi gimana kalau misalnya mimpinya nggak enak gitu ya? Kalau mimpi buruk gimana? Nightmare gitu ya. Kalau mimpi bunuh orang, wah gitu. Gimana? Apa yang harus saya lakukan? Apakah harus cari penafsir mimpi gitu ya? Kayaknya hari ini nggak ada ya pelayanan penafsir mimpi di gereja gitu ya. Kalau ada, saya juga pengen tahu gitu. Apakah kalau kita mimpi buruk kita harus bertobat gitu ya? Apakah kita harus minta maaf sama orang yang kita bunuh di mimpi kita gitu ya? Kalau teman-teman mengalami mimpi buruk yang sifatnya menakutkan seperti itu, pertama saya mau katakan nggak usah terlalu khawatir ya. Nggak usah terlalu khawatir karena salah satu cara otak kita bekerja adalah memproses emosi. Jadi, menurut beberapa riset yang terbaru, salah satu fungsi mimpi adalah terapi emosi. Jadi, kalau kita punya pengalaman atau peristiwa yang nggak enak pada hari itu, kita kayak nggak bisa menghadapinya,
mimpi itu semacam kita dikasih relaxation gitu, supaya lebih santai. Jadi makanya kita bisa keluar mimpi-mimpi yang kurang bagus. Jadi teman-teman, pertama-tama kalau punya mimpi buruk nggak usah terlalu dipikirin ya. Tapi kalau misalnya malam-malam kebangun gitu ya, wah ketakutan atau gimana, berdoalah. Berdoalah. Isi hatimu dengan Injil. Ini yang paling penting. Isi hatimu dengan Injil. Bahwa Yesus sudah mengalahkan masalah terbesar kita, yaitu dosa. Dia sudah mengalahkan ketakutan terbesar kita, yaitu maut. Nah, ada beberapa mimpi yang mungkin teman-teman bisa hiraukan, oke lah, ini nggak gitu penting. Tetapi kalau ada mimpi buruk yang mungkin saya sarankan jangan terlalu cepat disampingkan. Yaitu jika mimpi ini berkali-kali, ya, sama terus gitu ya, kemudian benar-benar secara emosi itu berat gitu loh. Mungkin teman-teman merasa sedih, merasa takut, merasa bersalah. Mungkin hal-hal seperti ini perlu diselidiki. Kemungkinan Tuhan sedang menunjukkan kalau bukan ketakutan kita atau kerinduan kita, kemauan kita. Dan apakah ini sejalan dengan firman Tuhan? Ya, apakah ini sejalan dengan firman Tuhan? Kalau kita punya mimpi yang penuh dengan dosa ya, misalnya mungkin mimpi yang nggak benar gitu ya, maka minimal tanggung jawab kita adalah jangan sampai mimpi itu menjadi realita kan gitu ya. Bisa jadi mimpi, tanda kutip mimpi dosa itu dipakai oleh Tuhan sebagai peringatan untuk mempersiapkan kita agar kita hidup tidak seperti itu. Ya, tapi itu bisa mengungkapkan sih dosa kita, kedagingan kita gitu ya, kelemahan-kelemahan kita. Kadang-kadang Tuhan bisa pakai itu. Jadi kalau misalnya ada mimpi buruk yang berkali-kali, yang intens, ada kemungkinan itu kayak alarmnya Tuhan. Ada masalah nih yang kamu mesti hadapin, yang kamu mesti beresin, ada dosa nih, ada kedagingan nih yang kita harus serahkan kembali kepada Yesus Kristus. Poin yang kedua dan yang terakhir teman-teman, tadi kan saya bilang ada 2 poin besar ya, bahwa mimpi menjadi kenyataan, dan yang ini yang terakhir adalah mimpi menggenapi rencana Tuhan. Mimpi menggenapi rencana Tuhan yang ke-9. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, kamu ini pengintai, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga. Mimpi yang awalnya mencelakakan Yusuf, kan teman-teman tahu ya, begitu Yusuf tuh bangga sama mimpinya. Gara-gara itu dia kena masalah gitu kan, dimasukkan ke sumur, dijual dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ternyata mimpi yang mencelakakan Yusuf dipakai Tuhan untuk mempromosikan Yusuf sehingga dia mampu menolong keluarganya. Dan Tuhan juga memakai Yusuf bisa menafsirkan mimpi kepada juru minuman, juru roti, sehingga dari situ dia bisa keluar dari penjara, ketemu sama Firaun. Dan dari situ, dari ketemu Firaun, dia menafsirkan 2 mimpi Firaun, dan karena itu dia jadi mangku bumi sampai hari ini. Dengan kata lain, mimpi-mimpi Yusuf, melalui mimpi Tuhan menggenapkan rencananya untuk membawa keluarga Yakub, keturunan Abraham ya, ke Mesir, sehingga mereka selamat, mereka gak kelaparan gitu ya, mereka bisa menjadi bangsa yang besar. Mimpi menggenapi rencana Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau gitu tahu dari mana sih kita mimpi itu adalah dari Tuhan? Tahu dari mana kalau yang saya dapatkan itu betul-betul suara Tuhan, masa depan saya, ada kehendak Tuhan di sini. Ada kehendak Tuhan yang Tuhan mau pakai sehingga saya bisa melihat menjadi realita. Saya rasa ada beberapa hal, meskipun ini bukan yang beberapa hal yang bisa membantu teman-teman. Pertama, tahu dari mana? Kita ingat mimpinya. Itu yang paling penting, karena berapa sering kita nggak ingat mimpi kita, ya kan? Tahu kayak samar-samar tapi kita nggak ingat gitu loh. Jadi pertama, ingat mimpinya. Yang kedua, jelas. Mimpinya jelas. Jadi bukan samar-samar, bukan tebak-tebakan gitu ya. Bukan masalah seberapa intens, tetapi seberapa jelas. Kemudian yang ketiga adalah mimpi itu yang dari Tuhan itu akan memuliakan Kristus dan sejalan dengan firman Tuhan. Ya, semua roh itu harus diuji. Bedanya kita sama Yusuf adalah kita hidup di zaman perjanjian baru. Dengan kata lain, sebetulnya hari ini kita tidak perlu mengandalkan mimpi untuk ikut Tuhan. Saya ulangi, dengan kedatangan Yesus,
Kita tidak perlu mengandalkan mimpi untuk ikut Tuhan, untuk tahu rencana Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan Roh Kudus, Tuhan sudah memberikan pikiran Kristus, dan lebih penting lagi Tuhan sudah memberikan kita firman-Nya. Kita tahu kemana kita harus berjalan. Kita tahu kemana kita harus melangkah. Tuhan udah jelas ngomong lewat firman, lewat Kristus. Kalau yang jelas saja kita tidak mengikuti, apalagi yang tanda kutip agak kurang jelas, yaitu mimpi. Nah, bedanya kalau di perjanjian lama itu teman-teman, mereka itu seperti anak kecil ya, yang harus ditunjukkan. Kalau anak kecil kan harus jelas ya, harus A, B, C gitu kan, harus jelas. Tetapi semakin beranjak dewasa, bukan begitu lagi caranya. Makanya di perjanjian lama pakai mimpi, karena mereka butuh kejelasan. Di perjanjian baru tidak perlu, karena ada Roh Kudus, ada pikiran Kristus, ada firman Tuhan. Jadi mimpi kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir, kalau teman-teman memang dikasih mimpi dari Tuhan, ayo sama-sama kita bergumul dengan Tuhan, kita cek, kita uji, kita bergumul, kita ajak gereja Tuhan sama-sama untuk mengerti arti mimpi itu. Sama seperti Yusuf, dia itu waktu menjelaskan arti-arti mimpi, dia bilang Allah yang menerangkan. Yusuf enggak, oh ya udah tahu, no, dia berdoa, dia kembali kepada Tuhan. Saya akan tutup dengan salah satu contoh mimpi yang menurut saya balance banget antara penglihatan mimpi dan pengenalan dalam firman Tuhan. Ada seorang yang ingin menjadi Kristen, tetapi dia perlu konfirmasi dan dia minta 3 mimpi dari Tuhan. Dan salah satu mimpinya seperti ini teman-teman. Suatu malam saya bermimpi, saya berdiri di depan sebuah pintu masuk. Saya belum masuk ke ruangan, hanya di luar. Itu pintunya seperti terbuat dari batu bata, ukurannya dari saya sekitar sekian meter, jelas ya kan, dia bisa ngomong tuh seberapa jelas. Nah, di dalam di ruangan di dalam itu saya melihat teman saya namanya David. David lagi duduk di mejanya besar. Di ruangan itu ada ratusan orang. Mereka lagi duduk, ada makanan di depan mereka, tetapi mereka belum mulai makan. Seakan-akan tuh mereka sedang menunggu pembicara atau MC atau whoever datang gitu. Jadi mereka nungguin, mereka nggak makan dulu. Kemudian saya tanya sama teman saya David, loh bukannya kita mau makan sama-sama ya? Kemudian David tanpa melihat kepada saya, dia bilang, kamu nggak pernah respon, kamu nggak pernah jawab. Langsung bangun dia, langsung bangun orang ini dan langsung katanya dia mengerti apa arti mimpi itu. Karena rumah kamar itu seperti kerajaan Allah dan dia di luar kerajaan Allah. Tuhan memberikan dia mimpi yang begitu jelas, dia merasa nggak perlu lagi pusing-pusing cari tahu. Tapi toh dia telepon temennya, si David itu, dan dia tanya, oh mimpi itu dari Alkitab. Coba kamu buka Lukas 13, ayat 23 sampai 29. Dan betul teman-teman di situ ada cerita bagaimana orang tanya sama Yesus, gitu. Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Dan dia menjawab, banyak orang akan berusaha masuk, tetapi nggak dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar, mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan Tuhan itu akan menjawab, aku nggak tahu dari mana kamu datang. Dan si pemimpi ini langsung, aku tahu sekarang pintunya masih belum ketutup. Masih ada kesempatan. Aku harus menjawab, aku harus meresponi. Dan dari situ orang itu bertobat teman-teman, dan dia dipakai Tuhan luar biasa. Ini mimpi dari Tuhan pasti. Karena membawa dia kepada Kristus. Karena penuh dengan firman Tuhan. Dan hasilnya membuahkan hasil pertobatan dan iman. Ada yang bilang, sukses berawal dari cita-cita tinggi. Cita-cita yang tinggi berawal dari mimpi. Mimpi terjadi karena tidur. Maka kalau kamu ingin sukses, mari tidur. Bukan ya. Nggak semua mimpi teman-teman itu baik. Nggak semua mimpi itu benar. Bahkan saya mau berkata nggak semua mimpi itu kita bisa lakukan. Tetapi percayalah, mimpi yang terbaik berasal dari Tuhan. Mimpi yang terbaik berasal dari Tuhan. Kenapa? Karena pasti menjadi kenyataan yang kita dambakan. Menjadi kenyataan yang kita dambakan. Lebih dari yang kita duga, lebih dari yang kita pikirkan, lebih dari yang kita rasakan.
Cari mimpi dari Tuhan. Andalkan firman Tuhan. Memujilah Kristus. Dan biarlah Tuhan berbicara kalau dia berbicara mimpi. Untuk memimpin kita semua. Melayani dia, mengasihi dia, dan sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman ini. Ini bukan topik yang umum, tetapi kami percaya Allah berbicara kepada semua area kehidupan kita. Bahkan pada saat kami tidur pun Tuhan berbicara. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang betul-betul baik sama kami. Menjaga hidup kami pada saat kami beristirahat sekalipun Engkau ada. Tolong kami Tuhan, sehingga kami bisa dibimbing melalui mimpi kami, melalui suara-suara Tuhan dalam bentuk-bentuk lainnya, untuk tahu kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami bisa setia kepadamu ya Bapa, mengandalkan Injil yang sudah mengalahkan semua ketakutan dan masalah terbesar kami. Sehingga kami bisa hidup selaras dengan kehendak-Mu. Terima kasih. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk penginjil Edo Wala yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kiranya apa yang disampaikan oleh Ko Edo itu boleh menjadi kekuatan, menjadi ingat-ingatan bagi kita sekalian untuk kita menjalani kehidupan sebagai anak Tuhan. Dan saat ini teman-teman, kita mau menaikkan doa kita kepada Tuhan. Mari kita menenangkan diri kita dan kita membawa doa-doa ini ke hadirat Tuhan. Bapa di sorga, Engkau yang mengasihi kami lebih daripada apa yang kami bayangkan, kami pikirkan. Engkau juga yang sudah memimpin kami sampai pada hari ini. Dulu mungkin kami tidak bisa melihat bagaimana kami keluar dari pandemi ini, tetapi saat ini ketika kami melihat ke belakang, kami melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati kami, Tuhan menyertai kami selangkah demi selangkah. Dulunya kami tidak melihat jalan keluar, dulunya kami hopeless, kami helpless, tapi sekarang Tuhan di depan Engkau secara pribadi, kami bisa melihat, kami bisa menyatakan bahwa Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami. Nyatanya sampai sekarang Tuhan, meskipun di antara kami masih ada yang kesusahan Tuhan untuk survive, tetapi Engkau memberikan kekuatan yang besar untuk kami boleh menjalani hidup yang Tuhan masih percayakan. Nah saat ini Tuhan, kami mau datang bersyukur kepada Engkau. Bersyukur untuk teman-teman kami yang boleh diterima dalam pekerjaan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang sudah menyatakan kasih-Mu, anugerah-Mu kepada mereka. Dan kiranya Tuhan ketika mereka menjalani kerja di tempat yang baru, bertemu dengan rekan-rekan yang baru, bertemu dengan pimpinan yang baru, biarkan mereka menjadi teladan Tuhan di kantor mereka, di tengah teman-teman mereka. Mereka punya excellent spirit yang mereka tunjukkan ketika mereka bekerja. Dan mereka juga punya teladan yang baik ketika mereka berpikir, mereka melontarkan pendapat, ketika mereka juga bersikap. Mereka jadi teladan terang yang baik Tuhan. Dan kami datang berdoa juga Tuhan, menyerahkan untuk teman-teman kami yang mulai sekolah tatap muka. Kami bersyukur Tuhan, kami sedikit demi sedikit boleh semakin baik Tuhan di dalam pendidikan kami Tuhan. Kami sudah boleh masuk ke sekolah, kami juga boleh menikmati pelajaran secara langsung dari guru kami menyerahkan Tuhan, kiranya kami boleh menikmati waktu-waktu ini dan kami juga boleh beradaptasi sedikit demi sedikit. Kami boleh enjoy ketika kami di sekolah, kami ketemu dengan teman-teman kami secara langsung. Kiranya interaksi ini juga boleh semakin baik. Kami tahu Tuhan di saat-saat ini ketika kami berinteraksi dengan teman-teman kami mungkin berbeda Tuhan dari sebelumnya. Untuk itu Tuhan berikan kami daya untuk kami bisa beradaptasi dengan baik Tuhan di konteks zaman yang semakin berubah ini. Ini doa kami Tuhan kepada Engkau, kiranya Tuhan yang memberkati kami dalam profesi kami, dalam status kami, apapun yang sedang kami jalani sekarang, Tuhan yang beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari dengan semua orang percaya di segala tempat dan di segala zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan pada hari ini, mari kita pujikan Tuhan inilah hidup. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih untuk semua pelayan ibadah pada hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menyediakan waktu, menyediakan energi, tenaga, juga mempersembahkan talenta kalian untuk melayani Tuhan dan memimpin setiap kita di dalam ibadah. Dan terima kasih khususnya juga untuk penginjil Edo Wala yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kiranya pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan boleh menjadi bekal yang baik untuk kita menjalani kehidupan sebagai anak muda Kristen. Nah, pada saat ini kita akan menutup ibadah kita dan mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Happy Sunday dan see you di online service berikutnya. Bye. I wanna see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I wanna see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I wanna see Jesus face to face, worshiping His holiness, feel less of me and more of Him. Yeah. Feel less of me